Johnny Talkshow. Kali ini kita kedatangan tamu seseorang yang jauh banget. Pokoknya nggak pernah tahu dia ada di mana itu. Iya. Selalu pindah-pindah. Pindah pulau, pindah kota. Iya betul. Kita kenalin aja dengan Mas. Dengan siapa? Halo, kenalin saya Ari, saya dari Ekspedisi Cerita Negeri, sedang melakukan perjalanan bersepeda keliling Indonesia melewati 34 provinsi. Oke. 34 provinsi. Berarti lagi ekspedisi ya sekarang tuh? Iya, sekarang tuh lagi jalan. Oke. Tapi sekarang lagi jalan ke Bandung. Lagi istirahat. Enggak istirahat sih, sebenarnya lebih ini lagi ngelintas ke sini. Oh, lintas ke. Iya, lagi ngelintas ke Bandung. Oke. Nah, terus mampir ke Jerjon Mampir ya. ke Jerjon nih, kapan lagi kan ke Jerjon? Waduh. Ketemu Lord kan udah lama banget ngeliatnya cuma di Instagram aja Lord. Sekarang ketemu nih langsung kan. Kita jadi-jadian nih. 34 provinsi ya? Iya, 34 provinsi udah kurang berapa berarti sekarang? Sekarang tuh berarti provinsi ke-19. Provinsi ke-19. Ya, provinsi ke-19. Jadi sisa berapa lagi? 15 ya? Ya, 15 lagi. 15 provinsi lagi. 15 lagi. 19 provinsi. Ya berarti bukan hal yang sedikit ya Mas. Waduh, tuh. Yang pendek juga ya. Iya. Indonesia loh. Iya. Indonesia. Oke, ceritain Ami pertama kali ekspedisi awal ke pulau mana dulu nih? Kepikiran apa nih bisa sampai ngelakuin ekspedisi ini? Aduh, gimana ya? Jadi dulu ngawalinnya itu dari Majalengka sih. Majalengka. Ya, Majalengka, dari kota asal. Kota asal, karena kan saya lahir dari Majalengka. Jadi akhirnya berawal dari Majalengka, tapi pelepasan di Tangerang. Ya, pelepasan itu di Tangerang. Karena komunitas adanya di Tangerang, Ekosmo Tangerang Raya kan. Jadi akhirnya udah pelepasan di Tangerang untuk berangkat ke Pulau Sumatera. Jadi kemarin tuh Majalengka kan Jawa Barat, terus ngelintasin Jakarta, ngelewatin lagi ke Banten, Tangerang itu, baru pelepasan nyebrang ke Bakauheni. Ya, jadi nyebrang dari Merak ke Bakauheni. Lampung berarti ya? Indonesia Barat dulu. Oke, masuk Sebenarnya ke Lampung berarti. Masih panjang banget lah perjalanannya, masih jauh banget, tapi ya udah ini ngeluyur lah kalau kata bahasa Sunda kan. Dikit-dikit dulu lah gitu kan. Jadi kemarin ke barat dulu ya, alhamdulillah udah sampai kilometer 0 di Sabang. Terus ya udah alhamdulillah ini udah balik lagi. Jadi kemarin kan Sumatera itu total 10 provinsi. Jadi mulai dari Bandar Lampung, terus Sumatera Selatan, ibu kotanya Palembang, terus nyebrang lagi ke Bangka Belitung, Pangkal Pinang, terus balik lagi ke Sumatera Selatan Palembang, lanjut lagi ke Jambi, nyebrang lagi ke Kepulauan Riau, provinsi kelima, Kepulauan Riau, nyebrang lagi ke Riau. Terus dari Riau nyebrang enggak nyebrang sih, dari Riau lanjut lagi ke Sumatera Utara Medan, Sumatera Utara tembusin Aceh langsung balik lagi ke Sumatera Barat Padang baru Bengkulu. Jadi berangkat lintas timur, pulangnya lintas barat. Keren. Mantap ya bro. Mantap. Berarti Pulau Sumatera bukan cuma melintas tapi diputerin. Diputerin. Tapi sebenarnya kalau sepedaan, bener-bener sepedaan aja gitu ya, nggak main dulu. Kalau saya kan lamanya karena ada gunung, naik dulu gitu kan. Banyak mainnya berarti. Ada tempat wisata ini, main dulu gitu. Nah, karena itu lamanya. Tapi kalau emang bener-bener sepedaan itu ya paling 2 bulan 3 bulan sih cukup kayaknya itu keliling Sumatera. Karena kan untuk rata-rata 100 kilo sehari, karena kalau nggak salah keliling Pulau Sumatera itu 5.500 kilo kan. Jadi kalau kelilingin Pulau Sumatera kan sekitar 55 hari kan, berarti ya 2 bulanan lah kurang lebih kan. 2 bulan ya, 2 bulan lah. Jadi kalau ini kan lamanya karena itu main dulu gitu kan. Wah ini ada pantai ini bagus, ada pulau bagus, nyebrang dulu gitu. Berarti mengeksplor juga ya berarti. Iya, mengeksplor lah, tapi nggak bener-bener eksplor. Kalau eksplor emang dalam banget, kalau ini enggak lah, cuma ya udah pengen tahu aja ternyata kayak gini ya Sumatera tuh. Dan ternyata Sumatera tuh nggak seserem yang dibicarakan sama orang gitu.
Dan kayak di Lampung, kayak Palembang, Bengkulu, Aceh, apalagi dulu kan Aceh ya terkenal rame yang dulu Iya, konflik gitu konflik ya. ya. Konflik lah ya. Nah ternyata pas udah sampai sana, waduh itu orang-orangnya bener-bener udah kayak di rumah sendiri lah, apalagi dijamu kayak gitu. Oh. Wah itu seru sih di Aceh. Benar. Lebaran puasa di sana, terus ketemu orang baru, komunitas baru, dan ternyata di Aceh tuh orangnya tuh ketika ada orang luar datang ke Aceh, mereka lebih welcome gitu karena ya mungkin dulu udah lama banget lah nggak banyak orang pendatang ke situ kan. Nah, ketika ada orang pendatang ke situ mereka malah antusias gitu, malah wah ini saudara kita nih gitu. Iya, Jadi kayak benar, dijamu benar. kayak gitu. Waduh itu bener Aceh lah. Kayak gitu sih. Berarti berapa 9 bulan sampai Aceh? Kalau sampai Acehnya itu cuma 6 bulan. 6 bulan. Nah, 6 bulan. Tapi kalau untuk keliling Pulau Sumateranya 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Untuk jalur baratnya ya. Pokoknya dari Bandar Lampung balik lagi ke Bandar Lampung ngelilingin Pulau Sumatera itu 9 bulan. 9 bulan. Tapi kalau sampai kilometer 0-nya 6 bulan. 6 bulan. Sabang berarti ya? Ya, Sabang. Sabang. Kilometer 0 Sabang, kilometer 0 barat. Tapi sebenarnya kilometer 0 itu ujung pulau itu bukan di Sumatera sebenarnya, ada lagi di nyebrang lagi ke Pulau Rondo. Oh, nama pulaunya Pulau Rondo. Tapi karena emang Pulau Rondo ini kan bukan untuk nggak ada penduduknya di situ, cuma ada yang jaga kayak perbatasannya tentara kan, kayak aparat gitu. Tapi makanya kenapa di si Sabang ini disimpan kilometer 0-nya, jadi biar lebih enak diaksesnya lah gitu. Oke. Tapi sebenarnya ujung pulaunya bukan di situ, ada lagi nyebrang. Sebenarnya 0 kilometernya tuh bukan di Sabang ya. Oh, Itu ada lagi nyebrang ke Pulau Rondo, itu Pulau pulau Rondo. terluarnya. itu termasuk Indonesia juga. Termasuk Indonesia. Indonesia kan Karena itu yang ujung jaga- Indonesia. Ujung Indonesia karena yang jaganya emang tentara Indonesia kan. Oh iya benar. Oke. Nah, dari Sumatera itu habis 10 provinsi, berarti ada 9 provinsi lagi nih. Kemana itu? Nah, jadi setelah setelah Pulau Sumatera turun lagi ke Jawa tuh. Masuk lagi di Jawa. Masuk lagi ke Jawa, terus dari Jawa sampai tembusin lagi Jawa Tengah, Jawa Tengah, terus Jogja, Oh terus iya. Jogja, terus lewatin Sragen, terus Ngawi yang kayak gitu, terus Surabaya, Bromo, Oh iya. terus turun lagi ke Probolinggo, Situbondo, baru nyebrang ke Banyuwangi nyebrang ke Bali. Banyuwangi nyebrang ke Bali. Bali. Nah, karena kan kemarin tuh ketemu bulan puasa sama Lebaran tuh kebetulan di Bali. Oh, di Bali. Nah, jadi karena saya emang nggak target lah jalannya, jadi udah pas bulan puasa sama Lebaran memutuskan untuk ya udah stay dulu di Bali selama 1 bulan. Nah, jadi bulan puasa Lebaran emang bener-bener nggak goes lah, maksudnya nggak goes dalam perjalanan gitu kan, maksudnya goes aja gitu sore kayak gitu. Tapi untuk ngelanjutin perjalanannya nanti gitu pas udah Lebaran gitu. Nah, akhirnya setelah Lebaran lanjut lagi ke ke Lombok, Sumbawa, NTB itu kan, terus NTT sampai ke Flores langsung ke Sumba kayak gitu. Oke, keren. Keren banget Keren ya. banget ya. Nah itu pas aktivitas selama 2 bulan ya di Bali tuh apa aja? Sebulan. Sebulan itu di Bali tuh apa aja sih? Nah, aktivitas? karena kan kalau di Bali ya terkenalnya kan ya alamnya gitu kan. Ya. Ya udah akhirnya kayak naik gunung, terus main ke pantai, nyebrang kemana gitu kan, main kayak ngikutin upacara adatnya Bali gitu kan. Kebetulan teman di sana tuh ya mayoritas orang Hindu kan. Jadi saya juga pengen tahu nih gimana nih orang-orang saudara kita orang-orang Hindu gitu kan, cara ibadahnya gitu. Akhirnya ikut juga ke pura, ngeliat ibadahnya, wah ternyata kayak gini ya gitu kan. Pengen tahu aja gitu kan. Berarti banyak banget ini ya Pak, pelajaran-pelajaran ya. Waduh, itu banyak Mulai banget, dari kulturnya, Iya. budaya mungkin ya. Keren banget sih. Makanya kemarin pas di Bali tuh banyak menemukan hal-hal baru lah gitu kan, ketemu orang-orang baru, terus ketemu tradisi-tradisi budaya yang dulu cuma lihat di video, ini langsung di depan mata gitu kan, lihat kayak ngaben kayak gitu kan. Wah itu seru sih. Makanya perjalanannya itu yang mahalnya tuh itu sih, kayak pengalamannya sih. Iya, Berharga lah. lebih berharga sih itu. Di
selama berapa 19 provinsi. 19 provinsi ini berapa bulan berarti sampai sekarang? Berarti ini tuh udah 1 tahun 8 bulan. Satu Berangkat tahun tuh 8 Januari bulan. 2021. Oh, berarti berangkat waktu Covid kemarin ya? Pas lagi Covid Pas lagi kenceng-kencengnya Covid. kan. Oh. Nah, berarti Januari 2021. Sekarang udah 2022 bulan Agustus. Agustus, Ya berarti udah ya. 1 tahun 8 bulan. Iya, sekitar 20 bulan berarti ya. Iya, 20 bulan. 20 Ya itu bulan. lama karena ya lamanya itu karena Perjalanan. ya. Berarti waktu tahun pertama juga lebaran nggak di Majalengka berarti? Enggak. Pertama bulan puasa pertama Aceh, terus bulan puasa sama lebaran kedua di Bali. Di Bali. Berarti di luar aja berarti Iya ya? di luar, dan itu pun Udah 2 tahun nggak ada ini. saudara sama sekali, nggak ada teman yang bener-bener dulu teman gitu, nggak ada. Emang bener teman itu baru kenal saat itu. Akhirnya udah katanya Mas, daripada apalagi di Aceh, udah Mas katanya daripada Mas nanti lebaran bingung di mana kan, udah tidur di rumah aja gitu kan. Ya udahlah akhirnya ya tawaran orang kan, Iya, rezeki ya udahlah gitu. Terus pas halal bihalal kan keluarga besar halal bihalal. Minal aidin, terus ditanyain, ini keluarga dari mana katanya? Bingung juga jawabnya. Akhirnya teman yang ngejawab, yang ngejelasin. Jadi ini teman lagi jalan-jalan kayak gini, kebetulan di sini. Akhirnya udah tuh ngobrol nyambung situ. Wah seru itu. Ini seru banget berarti ya, banyak banget pengalaman Banyak yang banget didapetin pengalaman di di jalan Nah, berarti ya. bukan banyak pengalaman juga. Hari ini juga banyak saudara juga. Iya, jadi banyak Indonesia saudara. ya. Iya. Banyak Benar. saudara. Benar, juga jadi banyak kenal saudara, sini, kenal ke benar. sana gitu ya. Jadi kalau mau ke Bengkulu ada, Ya kan? ada teman gitu Mau ke kan. Aceh ada, ya kan? Jadi nggak susah lah. Nggak susah. Kalau dulu kan, aduh ini kalau mau ke Bengkulu gimana, ini kalau mau ke Aceh gimana, ini kalau mau ke Medan gimana gitu kan, nggak ada saudara. Kalau sekarang udah Udah ada gampang lah lah ya, ada referensi teman-teman di sana. Karena komunitas juga banyak di sana karena yang nyambut tuh. Oh, ada komunitas sepeda juga ya? Ada komunitas sepeda juga. Jadi kemarin tuh di Sumatera konsepnya sih sebenarnya lebih ke apa ya, charity juga. Jadi di setiap ibu kota provinsi saya ngadain kayak bakti sosial gitulah, ke panti asuhan, terus sama kayak bagi-bagi nasi bungkus kayak gitu di jalan sambil goes gitu kan. Nah sama komunitas-komunitas yang ada di ibu kota Pulau Sumatera. Jadi kayak kemarin Palembang, terus Batam, Aceh, Bengkulu, Jambi kayak gitu. Jadi karena kan di Sumatera itu penduduknya masih banyak kan, jadi nggak susah lah ketemu komunitas juga banyak di sana. Akhirnya udahlah bikin charity itu kayak gitu. Tapi karena ini semakin timur semakin susah komunitas, jadi nggak bikin charity lagi. Kemarin aja pas di Pulau Sumatera. Pas di Pulau Sumatera mah aktif juga sama Aktif kegiatan juga, sosial sama berarti ya. komunitas juga, karena banyak komunitas di sana. Nah itu pakai sepeda lipat, Mas. Ini kan jarang banget ya yang keliling. Karena bukan sepeda touring nih, sepeda lipat itu kan iya. sebenarnya. Ini berarti masuk ke rekor muri juga ya? Iya. Kemarin tuh ya. Iya, masuk rekor muri. Jadi saya tuh pakai sepeda lipat dari Elemen, Elemen Bike Indonesia, Ecosmo Jet 9. Jadi itu awalnya karena emang saya punya sepedanya cuma sepeda lipat ini. Saya nggak tahu nih sepeda ini tuh cocok untuk touring atau enggak gitu, karena mikirnya ya udah semua sepeda kayaknya sama aja gitu kan. Akhirnya ya udahlah pakai tuh, ya lihat referensi kan apa aja sih yang harus dibawa kalau touring gitu, kayak tas penir kayak gitu, terus perlengkapannya. Akhirnya udah custom si raknya, terus dikasih tas hingga gitu. Ya udah jalan aja tuh. Itu pun benar-benar modal nekat. Jadi kayak baru bisa ganti ban dan baru bisa tambal ban itu pas di Jambi itu lihat di YouTube. Jadi apa ganti ban sendiri gitu maksudnya? Ganti ban sendiri. Sebelumnya belum pernah sama sekali buka ban kayak gimana, belum pernah. Ngelihat di YouTube, aduh kebetulan bocor kan. Aduh ini gimana bocor kan? Ngelihat YouTube kan cara ganti ban sepeda lipat. Akhirnya udah muncul di situ. Wes, ya udahlah akhirnya cobain. Bisa ternyata. Emang manusia tuh kadang harus dikasih cobaan dulu baru mau belajar dia. Berarti emang sebelumnya nggak ada pengalaman buat pergi jauh pakai sepeda gitu kan? Ada. Cuman modal nekat. Modal nekat lah ibaratnya. Iya, modal nekat. Itu aja semua barang dibawa apa aja gitu kan. Tapi sekarang udah mulai nih kayak barang-barang yang nggak perlu disimpan ya. Ya, karena udah banyak banget pelajaran mungkin ya di jalan selama
setahun Ya, 8 bulan ini. ya. Makanya akhirnya ya udah pakai sepeda lipat. Nah, dan kemarin alhamdulillah dari si elemennya itu ngedaftarin rekor muri. Jadi dengan kategori sepeda lipat melewati provinsi terbanyak. Nah, jadi kemarin tuh didaftarin sama elemennya 13 provinsi. 13 provinsi. Ya, 13. Berarti udah pecah itu. Udah. Jadi udah rekor murnya udah si piagamnya juga udah diserahin ke elemennya kayak gitu. Oke. Alhamdulillah sih. Sekarang daftar lagi rekor muri lagi berarti. Lanjut lagi sih, ya. Kayaknya lanjut lagi sih. Buat 34. 34. Keren. Itu nanti rencana ada keluar negeri. Kirain keluar alam gitu. Keluar negeri ya? Nggak tahu kayaknya. Belum ada rencana atau Kalau kepikiran sih udah ada sih. kemana tuh? Pengennya ke Mekah. Oi, Pakai sepeda. Pakai sepeda. Oh, Pengennya ke keren. Mekah tapi nggak tahu juga sih. Masih rencana aja sih, masih planning tapi Masih nggak tahu planning. nih ke realisasi atau enggak lah. Nanti lihat nanti aja lah. Oh, keren. Pengen ke Mekah. Pakai sepeda. Pakai Ya. sepeda. Kemarin juga ada juga kan yang keliling yang ke Mekah pakai sepeda ya. Iya, benar. Pengen ngikutin Nyobain lah ya. pengen nyobain, seru nih kayaknya ke Tinggal naik haji. Ya, naik haji. Amin. Semoga ada rezekinya dan dan ada selalu sehat. jalan. Amin siap. Sehat juga lah. Kita iklan dulu sebentar ya, karena ini masih rame ngobrolnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Johnny Talk Show. Oke, balik lagi sama kita di Johnny Talk Show, masih sama Mas Ami. Siap. Nah. Siap. Mas tadi ngobrol-ngobrol pengen ke Mekah. Mungkin itu masih planning yang panjang mungkin ya. Itu panjang banget. Nah, untuk 34 provinsi ini sendiri rencana diberesin berapa lama lagi, Mas? Aduh, targetnya 1 tahun lagi lah. 1 tahun lagi? Target 1 tahun lagi. Dan berapa provinsi yang belum? Berapa Berarti ini provinsi? sisa 15. 15 ya tadi. 15. Mau langsung kemana nih? Habis Ini kan nanti Sulawesi dulu. Sulawesi dulu. Ya, nyebrang dari Jakarta, Makassar ya. sampai tembusin lagi ke Manado, baru nanti planning lagi lah kemananya. Karena masih bingung nih Masih rutenya bingung. mau kemana dulu gitu kan. Ya, paling nggak Kalimantan, kalau nggak ke arah timur langsung Papua. Ke Papua Itu ya. perkiraan berapa lama, Mas, kalau di Sulawesi? Sulawesi mungkin 4 bulan lah. 4 bulan sampai- ngabisin Sulawesi 4 bulan itu. sampai. Sebenarnya bisa lebih cepat kalau nggak main-main dulu mah. Cuman karena itu main-mainnya. Banyak main-mainnya Iya kan, itu banyak ya. mainnya. Aduh, kadang ada juga yang nanya gitu. "Oi, Mas," katanya, "jalan-jalan mulu sepedanya kapan?" gitu kan. Padahal mah ini lagi sepedaan sama jalan-jalan gitu kan. Tapi ini, sorry Mas, ini dari modal sendiri apa ada sponsor, Mas, buat jalan kayak gini? Karena mungkin banyak banget nih orang yang pengen keliling tapi kehambat karena nggak ada dana atau gimana itu. Ya. Gimana tuh, Mas, awalnya? Jadi apa ya, sebenarnya awalnya itu pas kemarin keliling Sumatera itu nggak ada yang support, masih pakai dana sendiri. Nekat berarti. Iya, masih pakai dukungan uang sendiri, dana sendiri yang kayak gitu dah. Pokoknya udah dipersiapkan lah masalah dana gitu kan. Nah, pas udah mau nyebrang lagi ke Pulau Jawa, melihat ATM kan, anjir ternyata lumayan juga nih dana yang dikeluarkan selama 9 bulan ini kan. Oke, berarti 9 bulan ini kan nggak menghasilkan uang berarti? Iya, nggak menghasilkan uang ya, paling menghasilkan ya adalah misalnya teman-teman yang yang support gitu, "Ri, ini buat perjalanan nih, buat jajan gitu kan." Ada yang kayak gitu, tapi ya maksudnya itu juga nggak banyak gitu kan. Sedangkan ini 9 bulan ini kan kita kayak makan aja nih 100.000, 80.000 sehari gitu kan, lumayan juga. Jadi itu bener-bener, aduh ini kalau buat nikah sebenarnya udah jadi nih kan, mas kawin gitu udah jadi kan. Tapi saya mikir ya udahlah nggak apa-apa lah. Nah akhirnya sebelumnya itu sebelum perjalanan saya udah ngajuin proposal ke si Elemen. Nah dari Elemen tuh belum ada respon. Jadi pas udah mau beres baru tuh kita kontekan. Akhirnya ya udah disuruh ketemu, disuruh datang ke kantornya. Akhirnya ya udah disupport sama Elemen. Jadi ini ke arah timur tuh udah benar-benar di full support sama Elemen. Full support. Kayak gitu.
makanya kemarin tuh aduh lumayan juga nih, gue coba kalau nikah dulu gitu kan, aduh dananya buat nikah gitu kan. Tapi ya udahlah, karena kayak perjalanan kayak gitu bukan seberapa banyak uang yang kita keluarkan, tapi seberapa banyak pengalaman yang kita dapat selama perjalanan. Gitu sih. Okay. Kayak aduh ini bener-bener pengalaman itu, apalagi relasi itu kan, relasi itu nggak bisa dibeli dengan uang lah gitu kan. Kita kayak ketemu orang baru, senengnya kayak gimana gitu, dijamu sama orang baru yang bukan keluarga, malah orang bener-bener Orang lain orang ya. asing gitu kan. Asing, ya bener. Kita dijamunya udah kayak keluarga sendiri. Itu sih. Keren. Berarti kalau sekarang udah disupport sama Elemen, berarti Mas Ami ini sekarang jadi kerjaan mungkin ya, keliling-keliling itu? Iya, benar sih. Jadi lebih ke rutinitas ya. Jadi rutinitas gitu kan? Karena dulu pas masih kerja, sepedaan 15 kilo, 10 kilo itu kayaknya seneng banget gitu kan. Udah kayak waduh ini hiburan dari kerjaan gitu. Oh iya benar. Kalau sekarang jadi si sepedaan ini udah jadi rutinitas. Jadi kadang bingung juga mau cari hiburannya apa nih gitu kan. Nah, akhirnya ya udah tuh main ke pantai, main ke gunung. Nah, itu jadi hiburannya. Kadang cuma nonton video aja itu udah jadi hiburan kan, karena sebenarnya definisi hiburan tuh kan mengurangi intensitas yang tinggi jadi rendah kan. Kayak kerjaan tuh kan emang bener-bener mumet nih. Iya. Kita istirahat di rumah tuh sebenarnya udah hiburan juga kan, kayak gitu. Nah, kalau sekarang tuh sepedaan tuh udah jadi rutinitas. Jadi kayak ini setiap hari sepedaan. Ya hiburannya apa gitu kan? Karena emang udah setiap harinya goes gitu kan. Makanya cari hiburannya ya nyari naik gunung, ke pantai kayak gitu. Ketemu orang-orang baru, misalnya ada ada kebun, main dulu ke kebunnya gitu. Ya lebih ke sosialisasi sama orang sih, lebih seru kayak gitu. Selama 20 bulan di perjalanan, hal apa yang paling mengesankan yang bisa jadi pelajaran gitu mungkin buat Mas Ami atau buat teman-teman lainnya? Apa ya yang mengesankan ya? Sebenarnya di setiap kota, di setiap daerah tuh banyak banget pelajarannya dan beda-beda lah gitu kan ceritanya. Tapi yang menurut saya sih yang paling berkesan tuh ya di Aceh sih, karena kemarin di Aceh itu saya 2 bulan. Satu bulan itu selama bulan puasa dan lebaran, 1 bulannya emang benar-benar keliling gitu kan. Nah, jadi di situ saya banyak belajar tentang ya kita ngelihat orang tuh jangan ada maksud gitu. Kan orang-orang sana tuh ngelihatnya kayak lu mau siapa juga ya udah welcome, gua terima gitu kan. Nah, kayak kemarin di Aceh tuh walaupun itu bukan keluarga kita, tapi dia bisa menerima kita apa adanya gitu kan. Walaupun kita bukan satu darah gitu kan. Nah, kadang kita di kota itu ngelihat orang tuh dari sisi ya ini mah kayak gini orangnya gitu kan. Kayak gini gitu kan. Nah, kadang masih ada kayak gitu kalau di sini tuh kan. Ya nggak tahu sih kalau di tempat lain, kalau saya ngerasanya kayak gitu kan. Nah, kemarin di Aceh itu ya nggak di Aceh sih sebenarnya, hampir semua yang saya datengin gitu kan. Nah, orang-orang itu kayak gitu. Kita datang emang bener-bener disambut gitu. Dan orang itu bener antusias, bener welcome. Nanti kamu mau makan apa? Katanya kayak kemarin di Flores gitu. Kakak, nanti kalau sudah balik ke Jawa, nanti jangan lupakan kita ya katanya. Sampai pelukan, sampai nangis gitu. Wah, itu bener-bener kayak anjrit, ke orang ada ya orang sebaik ini gitu, yang kita belum kita belum ketemu sama sekali, bukan saudara, tapi responnya kayak gitu gitu. Lebih dari saudara gitu. Nanti kakak kalau sudah beres tuh nanti balik lagi ke sini ke rumah katanya, nanti saya masakin lagi gitu. Anjrit, itu bener-bener kayak ini di rumah aja saya nggak bisa kayak gini gitu kan. Iya, kayak gitu sih. Emang banyak banget pengalaman, banyak banget pelajaran ya. Pasti ada suka dukanya lah ya. Ada suka dukanya, maksudnya nggak semua enak juga. Kita ngeliat kayak enak ya jalan-jalan terus gitu, tapi ya kadang kita ngerasa batin juga kayak ngerasa kesepian, ngerasa kayak sedih. Ini jalan yang kayak gini bener nggak sih saya ambil gitu kan, karena ini bener-bener ngorbanin semuanya, ngorbanin waktu, ngorbanin
waktu bersama keluarga, ngorbanin apa namanya masa enaknya pacaran nih gitu kan. Ini harus benar-benar jauh dari itu gitu. Ini benar-benar wah ini kayak pengorbanannya sih lumayan sih. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, tapi lebih banyak senengnya. Lebih banyak senengnya dibanding sedihnya. Jadi sedihnya tuh nggak kerasa lah. Kalau sedihnya itu cuma sehari gitu kan, besoknya juga udah hilang lagi ya. udah ke ini sama apa namanya sama senengnya, saking senengnya gitu. Tiap hari healing ya. Iya. Kalau ini apa Mas, selama perjalanan pernah ada masalah yang apa ya, berat gitu nggak dari Masalah apa nih? dari sepeda, dari apa kecelakaan di jalan atau Kalau gimana? sepeda sih sebenarnya masalah terberatnya ya paling ban bocor Ban sih itu bocor aja ya. sih. Apalagi kalau udah di hutan gitu kan. Kalau di hutan tuh udah masalah juga. Tapi yang paling ini sih kadang ya yang tadi saya bilang, kadang kita tuh ngerasa kesepian gitu kan. Bingung nih mau ngapain gitu kan, mau kemana gitu kan. Karena kalau misalnya kita di rumah atau misalnya di lingkungan sekitar kita yang dulu gitu, kayak teman-teman yang dulu, kita tuh enak gitu bercandanya, ngobrolnya kayak gimana. Tapi kalau lagi kesepian gitu kan, kita datang sebagai pendatang nih. Kita nggak bisa juga kayak tiba-tiba bercanda kayak gimana, kita harus ngikutin juga kan karakter si orang yang kita datengin gitu kan. Nah kadang ngerasa jenuh juga, aduh kenapa kayak gini terus gitu kan, ngapain gitu kan kayak gini, udah jelas di rumah enak gitu, ketemu ketemu teman-teman lama gitu kan, ngopi nongkrong. Ini harus nyari tempat tidur. Kadang kalau tidur pun juga saya nggak di hotel, nggak di penginapan kayak gitu, di kantor polisi, di tengah hutan pernah, terus di pantai pernah pasang tenda, di rumah di masjid pernah, di gereja pernah, di pura pernah, kayak di rumah warga pernah. Jadi itu yang bikin kadang ngerasa ngapain ya kayak gini ya, gelo gitu kan. Gelo ngapain gitu kan, apalagi kalau udah malam-malam ketemu nyari tempat tidur tuh kadang kan kadang kan nggak semua. Jadi kalau di Sumatera itu rumah ke rumah tuh jauh ya, sedikit jauh lah, lumayan juga kan, tapi nggak semuanya, tapi ada beberapa daerah yang memang jauh gitu. Jadi dari rumah satu ke rumah dua tuh jauh gitu. Nah kadang mikir juga ini tidur di mana, kalau tidur di hutan kayak nggak mungkin. Akhirnya ya udah tidur di rumah warga, tiba-tiba ngetok kan gitu. Permisi Bu, saya lagi sepedaan nih kayak gini itu jam 8 malam tuh, jam 8 malam, jam 9. Akhirnya saya boleh nggak ikut numpang tidur di depan rumah, pasang tenda gitu kan. Akhirnya si ibunya nanya-nanya dulu kan ke si bapaknya, ini culik atau bukan ya, atau gimana gitu, atau mau ngerampok atau apa kan. Akhirnya si bapaknya keluar, emang dari mana? Dari Majalengka lagi kayak gini. Oh iya sudah katanya, jangan pasang tenda, tidur aja di rumah katanya, di belakang tuh ada kamar juga kosong. Akhirnya ngobrol di situ. Nah itu, jadi dari kesedihan tuh cepet balik lagi ke senangnya gitu, karena itu moodnya kan nggak berubah, cepet berubah kan. Tadinya yang takut nggak dapat tempat tidur, terus ketemu orang baik, jadi moodnya berubah lagi kayak gitu. Berarti selama perjalanan itu selalu bertemu dengan orang yang baik gitu. Orang baik dan baik-baik banget benernya tuh. Saya juga gimana ya, aneh juga nih, bingung kenapa selalu dipertemukan dengan orang-orang, amit-amit sih ketemu orang yang jahat kan. Tapi kadang saya bingung juga gitu, ini orang baik-baik terus gitu. Orang apa yang diceritain sama orang-orang tuh ternyata nggak sesuai juga gitu. Karena saya banyak belajar juga itu sih, kayak menerima itu bukan nggak dilihat dari dari perbedaan gitu. Malah perbedaan itu yang bisa menerima itu gitu kan. Kayak mereka ngelihat, oh ini dari suku Sunda misalnya, ini dari Jawa Barat, ya udah kita rangkul yuk, kita welcome kayak gitu. Apa sih, bener sih, seru sih itu. Dan itu kadang ketemu teman-temannya tuh nggak cuma di rumah, nggak cuma kita ngetok-ngetok ke rumah warga, kadang ada di Instagram, karena kan sekarang udah zamannya sosial media kan. Tiba-tiba ada yang gitu. Mas, ini udah di sini ya, nanti boleh nggak mampir ke rumah nih, kita juga udah siapin makanan buat Mas, katanya. Itu sering banget ya kayak gitu. Itu sering banget. Iya, kadang ada yang mantau gitu kan, karena kalau yang touring kayak gini biasanya nge-link tuh. Jadi misalnya nih, saya bertamu ke Jerjon. Nah, nanti dari Jerjon tuh, nanti kalau udah sampai Cimahi, nanti ada saudara di sana, nanti mampir di sana ya. Kayak gitu. Akhirnya nge-link kayak gitu. Dikabarin orang Cimahinya, ini ada tamu nih.
terus ya udah ngabarin saya, akhirnya udah ketemu kayak gitu. Oke. Berarti emang ya syukurnya ya dapat apa ya, orang-orang baik selama perjalanan gitu dan selalu dalam perlindungan mungkin. Iya. Oke. Ya itu sih. Keren. Apa kayak bener dulu ada pepatah yang bilang apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Iya. Nah, apalagi selama perjalanan kayak gini, udah kita jangan ngelakuin aneh-aneh, jangan ngelakuin yang hal-hal yang nggak baik gitu. Kita udah baik aja semua orang gitu kan, baik aja kita berpikir baik, berprasangka baik, semuanya baik aja. Nanti kita dapatnya juga hal-hal baik sih kayak gitu. Oke, keren banget. Nah, pokoknya buat teman-teman yang penasaran nih mau lanjut lagi kemana ya Mas ya? Mas Ami ini mau lanjut lagi kemana? Pokoknya tetap aja pantengin Instagram Mas Ami. Mungkin Mas Ami bikin konten juga di YouTube. Di YouTube bikin tapi jarang ngupload Jarang upload ya, seringnya karena ini kalau misalnya ngupload nih kita beres sepedaan bikin konten kayak gitu, ngeditnya tuh aduh hoream kau malam-malam kan Iya, bener. harusnya tidur gitu kan, ini ngedit aduh. Tapi kalau story Instagram update terus Pasti setiap hari. update itu, bener. Jadi ini lagi di mana mau kemana pasti update terus di Instagram. Nah, teman-teman Jerjon yang ada di luar pulau mungkin nanti ketika Seluruh dunia, seluruh Indonesia. seluruh Indonesia, mungkin nanti ketika Mas Ami melanjutkan perjalanannya pengen bertemu, sambut. pokoknya pantengin aja, pokoknya sambut juga Mas Ami gitu ya. Iya, siap. Nanti bisa main-main juga, karena kita juga banyak fans dari komunitas-komunitas pesepeda juga. Nama ini ya, Jon apa? Jonism. Jonism. Indonesian Cycling Club. Asik. Itu fansnya Johnny, Jerjon. Jerjon. Nah, biasa kita sebut kawan Lord. Kawan Nanti juga jersinya saya pakai, ya kan? Oke, Perjalanan, mantap kan? banget. Oke, Jadi Mantap sama banget. kemarin juga pas di Sumatera ada juga Jerjon yang saya pakai jersey. Wih, mantap ya. Oke, sebelum ini kita ada gift ya. Ada hadiah buat Mas Ami. Mas Ami Iya. untuk nanti perjalanan. Oke, kita mana? Jreng. Mantap. Kita ada bingkisan dari Jerjon. Terima kasih. Boleh dibuka dulu Mas Ami. Dilihat dulu. Nah, Dilihat dulu. Dilihat semuanya nih. iya. Ya, salah satu aja. Mantap tuh. Harganya bagus, Nih. Ini kebetulan artikel terbaru dari kita juga. Oh, Nah. mantap. Terima Kita kasih. kali nih di sepeda nih. Iya. Siap. Terima kasih Jerjon. Semoga semakin sukses. Amin. Untuk menemani Ami perjalanan keliling Indonesia, Jerjon selalu support. Siap. Terima kasih. Oke. Ini pasti di bawah nih di perjalanan kan. Waduh, ngeri nanti. Wah, itu bajunya dari mana? Jerjon. Mantap. Jilat dulu. Jilat dulu. Oke, makasih banyak Mas Ami sudah menyempatkan waktu buat berkunjung ke Bandung, tentunya ke studio kita di Studio Jerjon, Studio 78. 78. Jangan lupa subscribe juga. YouTube-nya Jerjon di Subscribe. Jerjon. Eh, Pokoknya jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share video kita dan bagikan. Pokoknya semoga video kita menjadi inspirasi buat kalian semua. Pokoknya jangan lupa tetap di Jadi Talk Show. See you, bye-bye.